Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MWC, pemirsa Wisnu Media MWC NU, Kandat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, sambil menunggu berbuka puasa, marilah kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang fadilahnya doa yang dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis bab yang ke-19. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Nabi bersabda bahwa doa adalah mukhul ibadah, otak dari sebuah ibadah, ruh jiwa daripada sebuah ibadah adalah doa. Maka apapun ibadah yang kita lakukan, jangan sampai lupa agar diiringi dengan sebuah doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fit du'a. Nabi juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul menyukai terhadap orang yang mulihina fit du'a, yang bersungguh-sungguh dalam doa. Kalau dalam makna kitab itu juwet-juwet, betul-betul merasa butuh dengan doa-doa mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan lain dalam sebuah hadis, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain daripada doa. Doa itu adalah perkara yang paling mulia, paling penting di hadapan Allah dari seorang hamba. Karena hakikatnya orang berdoa itu adalah orang yang betul-betul mengakui bahwa dia itu butuh terhadap Allah. Betul-betul mengakui bahwa keberadaannya itu adalah tergantung oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza ta'autan. Dan dalam hadis yang lain, Allah berfirman, ya abdi, hai hamba-hambaku, ana inda dhannika, bahwa saya itu sesuai dengan persangkaanmu kepadaku. Wa ana ma'aka idza ta'autan, dan saya selalu bersamamu. Saya Allah selalu bersamamu, wahai hamba-hambaku, ketika engkau berdoa, meminta sesuatu kepadaku Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, malam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan ghadab, akan marah kepadanya. Memang ada beberapa ulama yang sampai mengatakan berdoa itu adalah sesuatu yang haram baginya. Dengan alasan berarti ketika seseorang berdoa, berarti dia tidak percaya dengan takdirnya Allah. Tapi dalam keterangan hadis ini dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Dengan artian maka barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, menunjukkan sikap bahwa dia itu tidak butuh kepada Allah. Menunjukkan sikap sombongnya bahwa dia tidak mau minta kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah pasti akan marah kepadanya. Marilah kita selalu berdoa, meminta kepada Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaihi." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Tarkut du'a maksiatun." Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, tarkut du'a maksiatun. Meninggalkan berdoa, meninggalkan minta kepada Allah adalah maksiat, perbuatan yang melanggar terhadap perintahnya Allah, sebuah kemaksiatan seorang hamba kepada Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda bahwa doa adalah silahul mu'min. Jadi senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan jadi tiang penyangganya sebuah agama. Baik agama yang ada pada diri kita maupun agama yang ada pada diri orang lain. Wa nurus samawati wal ard, dan jadi sinar penerang bagi langit dan bumi. Maka kita orang yang beriman jangan sampai meninggalkan doa. Apapun yang terjadi pada kita, selalu kita gunakan doa sebagai senjata kita. Minta kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Da'watul madlum mustajabatu." Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda bahwa doanya orang yang teraniaya itu mustajabah, gampang dikabulkan oleh Allah. Wa in kana fajiron, bahkan ditegaskan oleh Allah, wa in kana fajiron, walaupun orang itu yang ahli maksiat. Lah bagaimana dengan kemaksiatannya, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan jeleknya tadi? Fafujuruhu ala nafsi. Kemaksiatannya, kejelekannya itu akan menimpa pada dirinya sendiri. Tapi doanya orang yang madlum, orang yang teraniaya, itu mudah dikabulkan oleh Allah. Contoh di antaranya orang yang madlum adalah orang yang biasa kita ghibai, biasa kita rasani. Itu mereka madlum. Doa-doa mereka itu mustajabah. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Ataupun dengan orang-orang yang tanpa sengaja kita aniaya, kita zalimi mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam." Dalam keterangan hadis yang lain, Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal madlum." Takutlah kamu semua terhadap doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena sesungguhnya doa-doanya madlum itu dibawa oleh mendung. Dengan sebuah gambaran bahwa doa-doa mereka itu mudah sampai kepada Allah. Bukan berarti mendung membawa doa mereka, berarti Allah di atas. Tapi doa, sebuah hadis ini menggambarkan bahwa doa-doa mereka mudah sampai kepada Allah. Yaqulullah, ketika doa mereka sampai kepada Allah, Allah pun berfirman, "Wa izzati wa jalali la'angsurannaka walau ba'da hin." Demi keagunganku, demi kemuliaanku, la'angsurannaka walau ba'da hin. Saya Allah pasti akan menolongmu walau ba'da hin, walaupun butuh waktu, walaupun tidak sekarang. Itu firman-Nya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa takutlah kamu semua terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Bahkan ditegaskan walau kana kafiron, walaupun mereka itu adalah orang-orang kafir yang terzalimi, mereka berdoa, minta kepada Allah, mereka akan mudah dikabulkan. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena sesungguhnya walaupun doanya orang kafir yang terzalimi dengan Allah, ketika mereka minta kepada Allah, walaupun mereka orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijabun.
tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang kafir yang terdolimi, yang minta kepada Allah, dengan Allah. Doanya tadi tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Dalam artian digambarkan seperti itu, doa mereka, kafir-kafir yang terdolimi, ketika mereka minta kepada Allah, doanya mudah dikabulkan. Maka hati-hatilah dalam setiap perilaku kita. Hati-hatilah dalam setiap ucapan-ucapan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.